Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lovebird dimanapun Anda berada. Oke, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang burung lovebird. Apakah burung lovebird itu bisa konslet semua? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang burung lovebird konslet. Jadi menurut saya nih, semua burung lovebird itu mempunyai karakter masing-masing dan karakter yang berbeda tergantung dari perawatan dan tergantung dari kebiasaan si lovebird itu sendiri. Jadi menurut saya untuk lovebird konslet itu kita tidak bisa memastikan atau menjanjikan bahwa lovebird itu bisa konslet. Tapi ada beberapa cara untuk kita merawat burung lovebird supaya bisa lebih gacor dan bisa mendekati apa yang kita inginkan, yaitu sampai titik konslet. Jadi untuk konslet itu butuh waktu yang cukup panjang perjalanannya untuk membuat burung lovebird ini bisa sampai menuju titik maksimal atau titik konslet. Nah, untuk penjelasan kali ini untuk perawatan burung lovebird supaya kita bisa memaksimalkan dari yang awalnya gampang tidur, pendiam, bahkan cuman cuek-cuek saja, bahkan ngetik-ngetik tapi tidak jadi ngekek, sampai ngekek cuman durasinya cukup pendek dan tidak panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang perawatan atau untuk membuat burung lovebird kita ini supaya kita bicara tentang lovebird yang berdurasi terlebih dahulu. Untuk membahas tentang burung lovebird yang berdurasi, tentunya kita harus memilih bahan yang bisa kita olah atau bisa kita prediksi bahwa burung ini bisa mempunyai durasi yang panjang. Contohnya, kita bisa melihat sesekali burung lovebird ini ngekek dengan gayanya. Nah, setelah kita bisa melihat sesekali burung lovebird ini ngekek dengan berdurasi walaupun tidak panjang, tapi dia mempunyai karakter dan gaya yang sangat unik atau yang sangat berbeda dengan yang lain, lalu kita bisa merawat burung lovebird itu dengan cara menyinggel atau memisah terlebih dahulu untuk burung lovebird yang sudah mempunyai karakter. Setelah kita pisah, dia akan mengeluarkan karakternya, yaitu vektor tentunya. Jadi untuk lovebird yang di single kebanyakan dia vektor dan mempunyai emosi yang sangat tinggi. Bahkan birahi juga jadi ikut naik. Nah, cara merawat burung yang vektor dan birahi yang tinggi, cara menurunkannya supaya burung lovebird ini bisa nyaman atau bisa santai. Setelah kita single untuk beberapa bulan ya mungkin ya. Jadi kalau untuk mau bicara waktu, saya tidak memberikan patokan waktu beberapa bulan atau beberapa hari. Jadi untuk membuat lovebird yang berdurasi dan santai itu kita tidak bisa mematok waktu. Jadi tentunya kita harus mengetahui burung lovebird ini sampai di mana dia
perkembangan dia. Jadi tidak terpatok oleh waktu dan cara perawatan. Nah, setelah burung lovebird itu kita single beberapa waktu atau beberapa bulan atau beberapa tahun lah misalnya. Nah, kita bisa melihat dari ketika kita single. Jadi ketika kita single, pastinya dia akan mengeluarkan ciri khas atau karakternya. Dan setelah kita menyinggel atau memisah burung ini dalam satu sangkar, tentunya kita sudah mengetahui perawatan burung lovebird ini seperti apa. Setelah burung ini sudah mempunyai durasi atau kita pernah sesekali melihat burung lovebird ini ngekek dengan berdurasi panjang, kita bisa meredakan emosi dan birahinya dengan cara memberi pasangan atau memberi untulan. Dan untuk memberi untulan ini kita jangan langsung memasukkan burung lovebird itu ke dalam sangkar yang si player atau sangkar burung yang kita mau berikan pasangan. Karena kebiasaan burung yang disinggel cukup lama, dia galak dan emosinya sangat tinggi, dan puncak birahinya pun juga tinggi karena dia terlalu lama sendiri. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara menempel terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh burung lovebird yang saya single kurang lebih hampir 1 tahun. Saya single sampai dia tuh cabul atau cabut bulu. Mungkin cabut bulu ini terjadi karena dia terlalu lama sendiri dan birahi yang sangat memuncak. Setiap saya kasih pasangan, burung lovebird ini tidak cocok. Jadi permasalahan yang utama itu ketika kita single dengan waktu yang lama, ketika kita mencarikan jodoh atau pasangan atau untulan untuk si player, itu selalu dihajar atau tidak cocok. Jadi untuk mencari untulan itu tidak langsung kita masukkan untulan. Cocok itu belum tentu ya. Kebanyakan untulan itu pasti dihajar terlebih dahulu. Dihajar bahkan sampai kakinya tuh luka-luka dan sayapnya luka. Kebanyakan seperti itu. Nah, untuk lovebird single ini, di sini kita bisa melihat bahwa untuk lovebird yang kita single, kecenderungan dia factor dan mempunyai emosi dan birahi yang tinggi. Caranya gimana untuk membuat lovebird factor ini supaya dia santai dan dia bisa mengeluarkan suara yang khas atau dengan cara dia ngekek, yaitu dengan cara ketika kita sudah single untuk jeda waktu yang cukup lama, kita bisa mencarikan pasangan untuk si player ini. Jadi untuk membahas konslet itu ternyata itu panjang perjalanannya. Kita dari awal saja kita sudah mengetahui proses dari bahan, pemilihan bahan, terus proses untuk menggacorkan, menyinggel, menurunkan emosi, birahi,
bahkan sampai untuk mencari untulan atau mencari jodoh supaya dia lebih enak, lebih santai. Nah itu ternyata untuk bicara lovebird konslet itu ternyata sangat panjang perjalanannya atau prosesnya. Beda dengan kita langsung beli jadi. Jadi emang kalau untuk beli jadi emang harganya sih lumayan sangat mahal. Jadi kita bisa memproses dari bahan. Tentunya untuk memproses dari bahan itu kita harus memilih bahan yang tepat. Terus untuk perawatannya kita bisa merawatnya dengan cara melihat karakter burung lovebird terlebih dahulu. Setelah itu memberikan perawatan yang konsisten dan benar. Jadi untuk bicara burung lovebird yang konslet itu ternyata prosesnya cukup lama sekali. Nah, tapi kita bisa memaksimalkan sampai titik gacor saja situ sudah termasuk kita berhasil dalam memproses burung lovebird. Nah, untuk memproses dari tahap pertama, kedua, ketiga, nah menurut saya itu ada sampai 9 tahap ya. Menuju konslet itu ada 9 tahap. Yang pertama kita pemilihan bahan untuk penggacoran, terus mencari karakter, dan masih banyak lagi tahap. Jadi untuk tahap yang sampai gacor itu aja cuman berada di tahap keempat. Jadi setelah keempat itu masih banyak lagi tahapnya. Jadi tidak langsung kita merawat bertahun-tahun terus itu jadi konslet, itu belum tentu. Jadi untuk perawatan lovebird itu ada beberapa tahap. Untuk menurut saya itu yang saya sudah mencoba untuk memberikan proses itu kurang lebih ada 9 tahap menuju konslet. Nah untuk proses yang penjodohan seperti ini berada di proses kelima. Jadi jari gacor. Setelah gacor kita memasukkan untulan atau pasangan, itu berada di tahap 5. Jadi masih ada 4 tahap lagi menuju konslet. Itu pun belum bisa dipastikan bahwa itu bisa jadi konslet seperti itu ya. Nah ini saya akan bicara untuk gacor dulu. Jadi setelah gacor, ketika kita single beberapa bulan atau beberapa tahun, keluar suara khasnya sampai keluar suara durasi yang cukup panjang. Lalu kita memberikan untulan seperti ini. Nah setelah kita memberikan untulan seperti ini, nah, untuk proses pemberian untulan atau pemberi pasangan untuk si player, tentunya kita harus teliti untuk pemberian untulan. Tidak asal memberikan untulan atau pasangan si player, karena ketika untulan itu terlalu nyaman atau terlalu cocok, dia malah macet bunyi ketika kita pisah untuk untulannya. Jadi kita harus melihat untulan itu tidak semata-mata kalau dia cocok udah jadi gitu, tidak ya. Jadi kita melihat dari ketika kita cabut si pasangan si player, dalam selang waktu beberapa menit dia langsung tarik untuk suara ngekek atau untuk bunyi itu langsung tarik ya. Nah, jika itu sudah merasa ketika kita pisah untuk si pasangan ini dari player, si player itu langsung tarik ngekek terus. Nah, itu berarti untuk pemberian untulan itu udah dibilang
cocok gitu ya, atau maksimal gitu. Jadi caranya seperti itu untuk pemberian untulan. Jadi tidak semata-mata memberikan untulan itu langsung jadi ketika cocok langsung bisa membuat si player ini tertarik, itu tidak ya. Jadi harus teliti. Nah, untuk tahap berikutnya setelah pemberian untulan, kita bisa mencabut pasang untuk melihat perkembangan si player. Nah, ketika kita sudah mencabut pasang, lakukan rutin sampai dia benar-benar bisa ngekek walaupun ada pasangan di sampingnya, seperti itu ya. Nah, setelah itu bisa kita memproses dengan tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya nanti akan saya berikan video tersendiri supaya tidak pusing untuk menerapkannya. Jadi untuk penggacoran seperti ini sampai tahap penjodohan ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.